data santri emis ini, Bapak Ibu silahkan ke menu data santri, ke menu santri, dan selanjutnya Bapak Ibu pilih data santri. Jika terdapat merah seperti ini, belum centang hijau, maka ini datanya perlu diupdate. Jika tidak diupdate, maka tidak bisa dilakukan BAP ataupun konfirmasi BAP. Nah, untuk mengupdate data ini, Bapak Ibu silakan pilih aksi. Selanjutnya Bapak Ibu pilih data. Nah, yang perlu diupdate di data santri ini adalah yang pertama, jumlah saudara dan anak keberapa. Ini wajib jika belum ada. Yang perlu dipastikan adalah data yang bertandakan bintang di atas, di pojok atas ini menandakan data yang wajib diisi. Jika ini sudah diisi, selanjutnya kita mengisi data aktivitas pendidikan yang diikuti. Kalau di pondok saya ini Ma'had Ali namanya. Dan selanjutnya ke data yang membiayai sekolah, biasanya orang tua ataupun wali ataupun tanggungan sendiri. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan data santri di lembaga masing-masing. Selanjutnya jika itu sudah diupdate, data yang lain tidak bertandakan, tidak ada tanda bintang di pojoknya, maka itu tidak wajib diisi. Selanjutnya Bapak Ibu tekan simpan. Karena ini saya belum mengisi, maka ini tidak bisa ditekan simpan. Untuk contohnya saya isi saja jumlah saudara 2, ini anak keberapa, anak ke-1 misalnya. Aktivitas yang diikuti Ma'had Ali yang membiayai sekolah orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu silakan tekan simpan. Jadi di sini untuk contoh saja saya tidak menyimpannya karena ini tidak ada data yang valid. Jika ini sudah disimpan, Bapak Ibu silakan ke data orang tua. Nah, untuk mengupdate data orang tua ini, jika orang tuanya sudah meninggal, Bapak Ibu silakan pilih sudah meninggal. Jika tidak diketahui, pilih tidak diketahui. Jika masih hidup, silakan pilih masih hidup. Jika data ini masih hidup, maka Bapak Ibu harus mengisi data tempat lahir dan data tanggal lahir. Selanjutnya silakan disesuaikan dengan data yang lain jika masih kosong seperti pendidikan, pekerjaan utama, dan penghasilan rata-rata. Yang intinya seperti yang saya jelaskan tadi, setiap data yang memiliki tanda bintang di pojoknya maka ini wajib diisi. Selanjutnya jika ini sudah diisi, saya isi saja untuk contoh supaya kita bisa menyimpan datanya. Selanjutnya di data ibu kandung ini juga sama seperti data ayah kandung, kita pilih masih hidup saja, silakan isi tanggal lahir. Ini buat contoh saja. Selanjutnya saya isi penghasilan jika ini pengurus rumah tangga. Kalau saya tidak mengisinya, tidak bekerja, untuk penghasilan maka tidak ada. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan data orang tua santri masing-masing. Dapat dilihat di KK, itu sudah lengkap datanya. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa jika kakak orang tua ataupun kakak ibu sama dengan ayah kandung, dicentang dengan kakak sama dengan ayah kandung. Selanjutnya pemilihan data wali ini diisi dengan sama dengan ayah kandung ataupun ibu kandung. Saya memilih data walinya sama dengan ayah kandung. Selanjutnya kita tekan simpan. Jika kita tidak mengisi maka tidak akan keluar. Oleh sebab itu ini wajib disimpan dulu agar data alamatnya keluar sesuai data alamat, kondisi, data alamat orang tua dan data alamat santri saya ini. Kepemilikan rumah orang tua yaitu milik sendiri. Kita pilih, silakan pilih provinsi apa, dan selanjutnya kita pilih kabupaten apa, kita pilih kecamatan. Ini buat contoh saja, saya acak-acak saja.
Nah, untuk alamatnya ini saya isi cukup dengan data alamat dusun saja, misalkan dusun Abadi. Nah, untuk kode pos ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi karena ini akan mengikuti dengan karena ini akan mengisi otomatis mengikuti dengan data alamat di atas ini Provinsi Aceh, Aceh Timur, serba jadi Lokop. Jadi data kode pos ini akan keluar otomatis dengan sendirinya. Selanjutnya kita pilih seperti yang saya jelaskan tadi, mukim ataupun tidak mukim. Di sini saya isi mukim karena memang santri ini tinggal di asrama pondok pesantren. Dan selanjutnya kita tekan simpan. Di sini saya tidak akan tekan simpan dikarenakan data yang saya isi tidak valid ataupun tidak sesuai dengan data kakak ataupun KTP santrinya. Selanjutnya kita kembali ke menu santri. Jika ini sudah ditekan simpan, Bapak Ibu sudah akan keluar nanti sukses disimpan. Silakan Bapak Ibu tekan tutup. Selanjutnya Bapak Ibu kembali ke menu data santri ini. Nah, jika data tadi sudah diisi dengan benar dan data wajibnya sudah diisi dengan benar, maka akan keluar centang hijau seperti ini. Jadi ini sudah bisa dilakukan konfirmasi BAP santrinya. Jadi jangan ada data merahnya satupun. Jika ada salah satu saja data santrinya masih merah seperti ini, maka tidak bisa melakukan konfirmasi BAP-nya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menjelaskan ke menu daftar Ustadz. Nah, daftar Ustadz ini tidak jauh berbeda dengan data santri. Data Ustadz di sini adalah data yang masih merah semua. Oleh sebab itu kita harus memperbaiki data Ustadz ini supaya kita bisa melakukan konfirmasi BAP Ustadznya. Jadi untuk memperbaiki supaya tidak merah ini, Bapak Ibu langsung saja tekan ubah data. Baik, di sini Bapak Ibu silahkan melengkapi data yang bertandakan bintang di pojok seperti data santri tadi. Di sini sudah ada keterangannya, kolom dengan tanda bintang merupakan kolom yang wajib diisi. Sedangkan kolom tanpa tanda bintang merupakan kolom opsional ataupun pilihan yang tidak wajib diisi. Di sini Bapak Ibu silahkan mengisi nomor handphone di sini yang wajib diisi. Selanjutnya pendidikan terakhir ataupun jika ada kolom lain yang bertandakan bintang masih kosong, silakan Bapak Ibu isi juga. Kalau di data pondok saya, data Dewan Guru ini yang harus diperbaiki nomor handphone, pendidikan terakhir, status tempat tinggal, provinsi ataupun alamatnya. Di sini silahkan diisi semua. Kode pos, transportasi, dan jarak tempat tinggal ke pondok pesantren, waktu tempuhnya berapa. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Ustadz di lembaga masing-masing. Selanjutnya jika itu sudah benar, maka Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah mengisi semua, Bapak Ibu langsung menekan simpan. Jika tidak disimpan terlebih dahulu maka ini harus diperbaiki dan harus diisi ulang. Setelah di menu data Ustadz ini, kita ke menu tugas utama. Nah, silakan Bapak Ibu pilih tugas utama Ustadz ataupun Dewan Gurunya. Silakan Bapak Ibu klik tambah. Di sini silakan Bapak Ibu pilih lembaga Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya pilih tugasnya apakah sebagai tenaga pendidik ataupun Dewan Guru, ataupun ada tugas-tugas lain disesuaikan dengan pondok masing-masing. Di sini karena Dewan Guru kita pilih tenaga pendidik. Nah, selanjutnya kita tekan simpan. Di sini saya tidak akan menekan simpan karena ini data Dewan Guru ini ingin saya keluarkan karena memang tidak aktif lagi di pondok ini. Selanjutnya ini tugas tambahan Satmikal. Ada pula di sini tugas tambahannya, yaitu tugas tambahan misalkan seperti tenaga administrasi, operator, ataupun lain-lain. Ataupun bisa juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Dewan Guru masing-masing.
Di sini sudah ada keterangan tugas tambahan Ustadz bisa diisi jika sudah mendaftar tugas utama. Dikarenakan kita tidak mengisi tugas utama, maka Ustadz di sini tidak bisa menambahkan tugas tambahan Satmikal ini. Nanti apabila tugas utama sudah kita isi, maka tugas tambahan Satmikal ini juga akan keluar menu tambah di samping ini. Selanjutnya kita ke menu tugas tambahan non-Satmikal. Nah, tugas tambahan Ustadz bisa diisi jika sudah mendaftarkan tugas utama, sama dengan tugas tambahan Satmikal ini. Jika kita tidak menambahkan tugas utama, juga tidak bisa menambahkan tugas tambahan non-Satmikal. Nah, sedikit saya jelaskan bagaimana yang dimaksud non-Satmikal ini. Non-Satmikal ini adalah tugas tambahan yang mungkin ada di pondok lain ataupun di lembaga lain. Jadi Ustadz ini tidak saja mengajarkan di pondok kita, namun ada juga mengajarkan di pondok yang lain. Selanjutnya kita ke riwayat status kepegawaian. Nah, riwayat status kepegawaian ini adalah riwayat untuk menambahkan status di pondok pesantren kita. Misalkan di sini misalkan di sini Ustadz kita ingin menambahkan SK baru ataupun pembaruan SK. Di sini kita menambahkan saja tanggal efektifnya berapa, fungsi jabatannya sebagai apa, dan statusnya sebagai apa, apakah tetap ataupun tidak tetap ataupun diperbantukan. Nah, selanjutnya kita memilih yang mengeluarkan SK, nomor SK, tanggal SK, dan jenis SK. Jenis SK di sini jenis SK yang dikeluarkan oleh lembaga masing-masing, ataupun kalau seperti saya lembaga yayasan ataupun PTK. Ini yang dimaksud dengan lembaga masing-masing, dan juga SK yayasan sama saja. Jika lembaga yang berbentuk yayasan mungkin dikeluarkan oleh yayasan. Selanjutnya di sini riwayat status aktifan. Nah, riwayat status aktif ini adalah riwayat status menentukan riwayat status aktif ataupun tidak aktif Dewan Guru kita pada saat kita mengisi data ini. Ataupun Ustadz kita sudah mau dikeluarkan, maka menu untuk mengubahnya yaitu riwayat status keaktifan. Di sini kita ubah saja status keaktifannya, misalkan tanggal tidak efektifnya berapa, alasan tidak efektifnya berapa, dipindah pekerjaan, sakit, ataupun diberhentikan, ataupun dikeluarkan. Selanjutnya instansi yang mengeluarkan silahkan disesuaikan, bisa satuan pendidikan sekolah ini adalah pondok kita, yayasan ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ini jika lembaga Bapak Ibu berbentuk yayasan. Silakan disesuaikan siapa yang mengeluarkan SK pengeluarannya dan nomor SK diisi, tanggal SK wajib, dan jenis SK-nya juga sama dengan instansi yang mengeluarkan SK. Baik, untuk SK ini adalah SK yang wajib diupload. Jika Bapak Ibu ingin mengeluarkan atau menambahkan Dewan Guru, maka SK wajib diupload, tidak boleh kosong. Dengan file maksimal besarnya yaitu 2 MB ataupun 2000 KB. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan pondok masing-masing. Ini adalah menu yang digunakan untuk mengeluarkan status aktif ataupun tidak aktif Ustadz pada lembaga kita ataupun Dewan Guru pada lembaga kita.
Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini, yaitu menjelaskan dua menu, menu data santri dan menu daftar ustadz. Baik Bapak Ibu, jangan lupa terus dukung channel ini, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan informasi penting lainnya seputar informasi pondok pesantren, emis pondok pesantren, dan informasi lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.